alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Dan nikmat yang paling pol adalah nikmat hidayah. Oleh karena itu, maka kita syukuri dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan para juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi nasihat. Atas kesempatan ini saya syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa menjadi generasi alim fakih berakhlakul karimah dan mulia, serta bisa meninggikan derajat orang tua kita nanti di surga. Amin. Jangan lupa hatinya diniati karena Allah, semata-mata mengharapkan surganya Allah dan rindu dari siksa nerakanya Allah. Hari ini insya Allah saya akan membawakan nasihat tentang pentingnya mengaji. Mengaji adalah sama dengan menuntut ilmu. Dalam agama Islam, belajar atau menuntut ilmu adalah hal yang wajib. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar ini diwajibkan kepada tiap manusia yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Berarti kita semua wajib mengaji. Selain mencari ilmu, agama diwajibkan. Allah juga memberi banyak manfaat kalau kita mau mengaji. Keutamaan orang yang mau menuntut ilmu yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yaitu: 1. Dimudahkan jalannya ke surga. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. 2. Ditinggikan derajatnya. Orang yang mencari ilmu agama akan ditinggikan derajatnya daripada orang yang tidak mau mencari ilmu. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadillah ayat 11 yang artinya, Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Berarti kita bisa menjadi manusia yang lebih pol kalau kita mau belajar ilmu agama atau mengaji. Makanya teman-teman semua harus semangat ngajinya ya. 3. Dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW juga mendoakan orang yang mau mencari ilmu, karena bagi Rasulullah orang yang mau mencari ilmu adalah pewarisnya para nabi. 4. Paling utama afdulukum minta alama Qur'an wa alama. Nabi SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Berarti para guru dan murid adalah orang yang paling utama di sisi Allah, sehingga kita yang dikoda sebagai murid harus bersyukur mau mengaji. Dan yang dikoda Allah menjadi guru itu lebih di sisi Allah karena mau mengajarkan ilmunya. 5. Diminta ampun seisi bumi dan langit. Keutamaan melayani orang berilmu yang Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan dimintakan ampun orang-orang yang mau mencari ilmu dari makhluk yang di langit
dan di bumi hingga ikan-ikan di dasar laut. Wah, karena kan setiap kita mencari ilmu, setiap detiknya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, baik itu malaikat, hewan-hewan, bahkan benda mati pun menjadi saksi di akhirat kelak. Nah, bahagia dunia akhirat dengan ilmu juga akan membawa kebahagiaan bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu dunia, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu akhirat. Barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu keduanya. Sehingga dari hadis tersebut kita jadi tahu bahwa kalau kita mau bahagia dunia akhirat, jangan cuma kejar ilmunya dunia saja, kita harus kejar ilmu agama kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, baik dunia maupun di akhirat. Tapi ada satu hal yang lebih penting sebelum kita belajar ilmu. Mau tahu nggak? Hal yang paling penting adalah kita harus belajar dulu adab orang yang mencari ilmu. Kenapa kita belajar adab mencari ilmu? Karena supaya ilmu yang kita terima nantinya bisa menjadi hikmah untuk kita semua, sehingga ilmu yang kita pelajari tidak sia-sia. Taib yang pertama, hormati guru. Berarti kita harus takzim terhadap guru yang menyampaikan ilmu kepada kita, dan tidak boleh meremehkannya sehingga kita tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan guru kita. Kedua, hormati majelis. Maksudnya menghormati tempat kita mencari ilmu, sehingga kita menyiapkan tempat kita untuk mencari ilmu dengan sebaik mungkin, jangan sampai kotor, berantakan, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi kita di dalam ilmu. Dan yang terakhir, hormati ilmu. Ketika menyampaikan ilmu apapun, kita sebagai murid harus mendengarkannya dengan baik. Jangan disambil makan atau bercanda dengan teman kita sehingga ilmu tidak bisa masuk kepada kita. Kalau kita mau menjaga 3 hal tersebut, insya Allah ilmu yang akan menjadi hikmah untuk kita semua. Syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu adalah yang nomor 1, kecerdasan. Saat mencari ilmu berarti kita harus dalam keadaan fokus, seperti mau mencatat, menulis, dan mengenalkan ilmu dengan baik, serta semangat dalam mencari ilmu. Dua bersungguh-sungguh ketika mencari ilmu. Kita jangan sampai malas-malasan, sehingga supaya kita semangat, kita harus tahu bahwa orang yang mencari ilmu itu akan diberi banyak keutamaan oleh Allah. 3. Sabar. Dalam mencari ilmu kita harus sabar, karena mencari ilmu itu tidak mudah, butuh banyak sekali pengorbanan. Tapi ingat, hasil yang kita dapatkan ketika kita sabar adalah surga. 4. Ada bekal. Maksudnya dalam mencari ilmu kalau tempatnya jauh berarti kita butuh bensin. Tapi kalau zaman sekarang kita berkorbannya untuk membeli kuota agar kita bisa tetap mengaji meskipun lewat online. 5. Bimbingan guru. Karena tanpa guru kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu, sehingga bimbingan guru adalah hal yang sangat penting untuk kita semua. Dan yang terakhir, waktunya lama. Mencari ilmu tidak hanya 2 tahun atau 2 tahun, melainkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dari kita masih kecil
sampai kita meninggal dunia, sehingga kita harus semangat dan sabar dalam mencari ilmu. Semoga kita bisa menjadi generasi yang alim fakir, akhlakul karimah dan mandiri, serta yang bisa meninggikan bagi orang tua kita nanti di akhirat. Amin. Akhirul kuliah hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.